Shalom sahabat Kristus, berjumpa lagi dalam program Pastor Talk. Saya berdoa agar apa yang disampaikan bisa memberi manfaat baik buat kita semua. Amin. Judul yang akan saya bawakan hari ini adalah Sukacita yang Dicuri. Di dunia ini kita mengenal dua kata, yaitu bahagia dan sukacita. Sekilas nampaknya kedua hal ini adalah sama-sama merupakan perasaan senang, happy. Tapi mari sama-sama kita lihat lebih dalam lagi. Kalau kita sehat, punya anak-anak yang bisa diatur, punya pasangan yang peduli dan sayang, punya pekerjaan yang lancar, dapat promosi atau naik gaji, usaha banyak orderan, tidak sepi, banyak customer, dan banyak hal baik lainnya. Apa yang kita rasakan? Apakah itu bahagia atau sukacita? Lantas bagaimana kalau kita sedang sakit? Anak-anak kita bandel, pasangan kita cuek-cuek aja. Kita sudah bekerja lama tapi tidak ada promosi. Kabarnya tahun ini tidak ada kenaikan gaji. Usaha juga orderannya sepi. Customer yang datang sedikit. Dan banyak hal yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu apa perasaan kita? Apakah kita menjadi tidak bahagia atau kita menjadi tidak bersukacita? Bahagia adalah suatu perasaan karena ada suatu hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Bahagia bisa datang dan pergi, bisa hilang dan muncul karena tergantung dengan keadaan kita saat ini, apa yang sedang kita rasakan. Lantas apa bedanya dengan sukacita? Sukacita itu adalah salah satu dari buah roh yang lahir dari iman akan Kristus yang hidup menjadi karakter kita. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Sukacita yang kita dapatkan berasal dari Tuhan dan bukan karena keadaan. Kita bersukacita bukan karena Tuhan kasih berkat-berkat jasmani yang banyak, atau bukan karena kita sedang sakit atau gagal, kita jadi tidak punya sukacita. Tapi jauh daripada itu, kita bersukacita karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Dia rela datang ke dunia, mati di kayu salib, menanggung dosa-dosa kita, agar kita menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal. Sudah sepatutnya kita bersukacita buat pengorbanan dan penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Lantas, apakah sukacita bisa dicuri? Dalam Yohanes 10 ayat 10a dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Kekhawatiran dan ketakutan adalah hal yang wajar. Namun jangan dibiarkan sampai masuk, tinggal, dan menetap dalam hati kita, karena iblis itu jahat. Pada saat kita mengalami kekhawatiran dan ketakutan berlebih yang dirasakan terus-menerus, maka pikiran kita menjadi pikiran negatif dan jiwa kita tidak merasakan damai sejahtera. Tapi kabar baiknya di ayat 10b dikatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saat kita punya Yesus, kita punya gembala yang baik, yang membawa kita ke rumput hijau, air tenang, menyegarkan jiwa kita dan menuntun kita di jalan yang benar. Sekarang kita tahu bahwa kita harus senantiasa bersukacita dalam setiap keadaan, baik senang maupun sedih. Lalu bagaimana agar sukacita kita tidak pernah dicuri? Yang pertama adalah pandang Yesus. Dikatakan dalam Mazmur 16 ayat 8-9, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Pada saat kita memandang hanya kepada Tuhan, kita menyadari kalau hanya Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita. Dia yang memberi kekuatan, kedamaian, dan sukacita.
sehingga ketakutan dan kekhawatiran yang kita rasakan tidak tinggal menetap dalam hati kita, tapi hanya sekedar lewat pada saat kita terus memandang kepada Yesus. Yang kedua, turuti Yesus. Bukan hanya memandang, tapi Yohanes 15 ayat 10-11 berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Sebagai pengikut Kristus, kita bukan hanya menjadi orang yang memandang Yesus, tapi menjadi pengikut artinya juga harus menuruti perintahnya, ketetapannya. 2 Timotius 3 ayat 16 berkata, "Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran." Ayat ini mengingatkan kita kalau baca firman Tuhan, jangan baper. Karena memang firman Tuhan manfaatnya adalah untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik kita agar hidup dalam kebenaran. Amin. Yang ketiga, bersyukur dan berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, "Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Jadikanlah ayat ini nafas kehidupan kita orang percaya, sehingga tantangan dan rintangan yang datang tidak akan menggoyahkan sukacita kita kepada Tuhan. Pada saat kita memandang Yesus dan menuruti perintahnya, dengan terus berdoa dan mengucap syukur, kita dapat terus memilih untuk terus bersukacita di dalam kehidupan kita. Dan biarlah sukacita itu terus memberi kedamaian dalam hati kita dan juga memberi kesegaran di dalam jiwa kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.